Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar tema 3, benda di sekitarku. Subtema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Pembelajaran 3. Nah, sebelum mulai belajar, mari kita berdoa bersama. Kita baca basmalah bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak hebat, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, setelah mencermati media PowerPoint ini, kalian dapat menemukan kata atau istilah baru yang terkait perubahan wujud dengan tepat. Yang kedua, setelah mencermati media PowerPoint ini, kalian dapat menafsirkan konversi satuan waktu baku ke satuan waktu baku lainnya dengan benar. Yang ketiga, dengan mengerjakan soal latihan, kalian dapat melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan yang terkait dengan waktu dengan benar. Yang keempat, dengan memperhatikan penjelasan guru, kalian dapat mengidentifikasi teknik melipat kain dengan benar. Yang kelima, dengan mempraktikkan cara melipat baju, kalian dapat menggunakan bermacam teknik melipat kain dengan minimal menggunakan satu teknik. Materi yang akan kita pelajari hari ini ada 3 muatan. Yang pertama, bahasa Indonesia, mencari kosakata baru dari wacana. Yang kedua, matematika, berarti soal operasi penjumlahan dan pengurangan terkait waktu. Yang ketiga, ada SPDP, menggunakan bermacam teknik melipat kain dengan minimal menggunakan satu teknik. Semangat belajar anak-anak! Anak-anak hebat, pernahkah kamu mendengar istilah pemanasan global? Apa yang dimaksud pemanasan global? Sebutkan perubahan wujud yang terjadi pada pemanasan global. Bacalah wacana di samping. Pemanasan global. Pemanasan global disebut juga global warming. Pemanasan global terjadi jika suhu bumi meningkat. Akibatnya, es di wilayah kutub akan mencair. Hal ini menyebabkan permukaan air laut naik. Jika dibiarkan, maka dalam puluhan tahun mendatang, pulau-pulau di dunia akan tenggelam. Pemanasan global terjadi karena polusi udara yang tinggi. Asap kendaraan bermotor dan asap pabrik menyebabkan pancaran sinar matahari tidak dapat keluar dari bumi. Akibatnya, suhu bumi semakin panas. Tumbuhan dan hewan pun merasakan dampak pemanasan global. Akibat kesulitan beradaptasi, beberapa jenis hewan dan tumbuhan mungkin akan mengalami kepunahan. Pada akhirnya, manusia akan merasakan kekurangan bahan makanan dan mengalami bencana kelaparan. Kita dapat mengurangi laju pemanasan global. Caranya dengan mengurangi pencemaran udara. Salah satu contohnya adalah berjalan kaki atau menggunakan sepeda untuk pergi ke tempat yang dekat. Mencintai dan memelihara tumbuhan dan tanaman, menghemat pemakaian listrik dan air. Nah, kamu telah membaca tentang pemanasan global. Sekarang, tuliskanlah kosakata baru yang kamu ketahui dari bacaan di atas. Kamu dapat menemukan arti dari kata-kata tersebut melalui kamus atau melalui media yang lain. Kemudian, nanti buatlah kalimat dari kata tersebut. Untuk menambah wawasanmu tentang pemanasan global, kamu bisa klik link YouTube di bawah ini.
Setelah kamu menemukan kosakata yang baru dan mencarinya dalam kamus atau dalam media lain, ini kita dapat menemukan ada 6 kosakata baru. Yang pertama ada kata global, artinya secara umum dan keseluruhan, secara bulat atau secara garis besar. Yang kedua ada kata kutub, artinya ujung poros atau sumbu bumi. Yang ketiga polusi, artinya pengotoran, baik itu tentang air, udara, dan sebagainya. Atau bisa juga artinya pencemaran. Yang keempat suhu. Suhu adalah suatu besaran yang menunjukkan derajat panas benda. Misalnya kamu memiliki suhu 37 derajat Celcius. Yang kelima, dampak, artinya pengaruh kuat yang mendatangkan akibat, baik negatif maupun positif. Yang keenam, beradaptasi, artinya menyesuaikan diri dengan lingkungan. Kamu dapat menemukan kosakata lainnya dan menuliskan artinya. Pemanasan global jika dibiarkan dalam puluhan tahun akan menimbulkan bencana. Nah, sekarang diskusikanlah bersama teman atau orang tuamu. Kemudian jawablah pertanyaan berikut berdasarkan hasil diskusi. Apa yang dimaksud pemanasan global? Sebutkan bencana yang akan terjadi jika pemanasan global dibiarkan. Apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi laju pemanasan global? Untuk menjawab pertanyaan pertama, apa yang dimaksud pemanasan global? Pemanasan global adalah suatu proses peningkatan suhu rata-rata di bumi, baik itu pada lapisan atmosfer, daratan, dan lautan. Yang kedua, sebutkan bencana yang akan terjadi jika pemanasan global dibiarkan. Bencana yang terjadi akibat pemanasan global diantaranya adalah beberapa jenis hewan dan tumbuhan mungkin akan mengalami kepunahan. Pada akhirnya, manusia akan merasakan kekurangan bahan makanan dan mengalami bencana kelaparan. Yang ketiga, apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi laju pemanasan global? Kita dapat mengurangi laju pemanasan global dengan cara mengurangi pencemaran udara, mencintai dan memelihara tumbuhan, dan menghemat pemakaian listrik dan air. Kita dapat mengurangi laju pemanasan global. Caranya dengan mengurangi pemakaian kendaraan seperti mobil ataupun motor. Lakukan gaya hidup sehat. Gunakan sepeda untuk jarak tempuh yang dekat. Nah, sekarang anak-anak coba perhatikan yang dilakukan Siti dan teman-temannya. Siti dan teman-temannya ke sekolah naik sepeda. Waktu yang ditempuh Siti dan teman-temannya dari rumah menuju sekolah adalah 90 menit. Berapa jam waktu yang ditempuh Siti dari rumah menuju sekolah dengan bersepeda? Ingatkah kamu cara mengubah satuan jam ke menit ataupun sebaliknya? Ayo berlatih mengubah satuan waktu dengan bermain bingo. Nah, anak-anak hebat, masih ingatkah kalian bahwa 1 jam itu sama dengan 60 menit? Dan 1 menit sama dengan 60 detik. Jadi 1 jam sama dengan 3600 detik. Nah, coba perhatikan anak-anak hebat. Seperti yang sudah Bu Guru tadi jelaskan, bahwa 60 menit itu sama dengan 1 jam, 120 menit sama dengan 2 jam, 180 menit berarti 3 jam, dan 300 menit itu sama dengan 5 jam. Sekarang, Bu Guru
kasih contoh. Yang pertama 90 menit itu sama dengan berapa jam, berapa menit. Caranya adalah seperti tadi, bahwa 1 jam itu adalah 60 menit. Nah, jadi kita tuliskan 1 jam, lebihnya adalah 30. Dari mana? Dari 90 dikurangi 60 sama dengan 30. Jadi 90 menit itu ada 1 jam 30 menit. Untuk memecahkan soal waktu, kita dapat bermain bingo. Bagaimana cara bermain bingo? Berikut caranya. Yang pertama, bermainlah secara berkelompok. Setiap kelompok terdiri atas 2 siswa. Yang kedua, guntinglah kartu yang ada di buku siswa. Atau kalian dapat menyiapkan sendiri kartunya ya. Yang ketiga, setelah digunting, kocoklah kartu tersebut. Letakkan di tengah pemain dalam keadaan tertutup. Setiap siswa mendapat gilirannya secara bergantian untuk mengambil kartu. Yang kelima, siswa yang mendapat kartu harus menyelesaikan soal dalam kartu tersebut. Contohnya, 1 jam 15 menit sama dengan titik berapa menit. Yang keenam, siswa yang dapat menjawab dengan tepat boleh memberi tanda silang atau benda atau tanda lingkaran pada bagan lakukan secara bergantian. Yang ketujuh, siswa yang berhasil menandai dengan benar dan membentuk garis vertikal, garis horizontal atau garis diagonal segera berteriak bingo. Siswa inilah yang menjadi juaranya. Perhatikan gambarnya ya. Nah, ini dia anak-anak hebat contohnya ya. Ini sebelah kanan itu adalah kartunya ya. Kartu yang bisa dibuat dan nanti akan digunting kemudian dikocok ya. Kartunya itu berisi soal. Nah, untuk mengetahui cara bermain bingo, kalian bisa melihat tutorialnya pada link YouTube di bawah ini. Menghemat penggunaan listrik merupakan contoh dalam menahan laju pemanasan global. Udin menyalakan lampu kamar di pagi hari selama 1 jam 30 menit. Pada malam hari selama 4 jam 45 menit. Berapa lama Udin menyalakan lampu kamar? Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah kita tambahkan jam, kemudian tambahkan menit. Jadi, jam ditambah dengan jam, menit ditambah dengan menit. Coba kita lihat ya, itu 1 jam ditambah 4 jam sama dengan 5 jam. Kemudian 30 menit ditambah 45 menit sama dengan 75 menit. 75 menit dapat dituliskan menjadi 1 jam 15 menit. Dari mana? Dari 75 dikurangi 60. Ingat ya, 1 jam itu sama dengan 60 menit. Jadi 75 dikurangi 60 sama dengan 15. Maka ditulis 1 jam lebih 15 menit. Kemudian kita jumlahkan. 1 jam 30 menit ditambah 4 jam 45 menit sama dengan 5 jam ditambah 1 jam ditambah 15 menit. Kemudian kita tambahkan jam dengan jam. 5 jam ditambah 1 jam sama dengan 6 jam. Kemudian 15 menit. Edo pergi ke rumah paman naik motor. Rumah paman berada di luar kota. Waktu yang dibutuhkan Edo ke rumah paman 1 jam 30 menit. Bila menggunakan kendaraan umum, waktu yang dibutuhkan adalah 1 jam 55 menit.
Berapa perbedaan waktu menggunakan motor dibandingkan kendaraan umum? Nah, di sini ada kata kunci perbedaan. Artinya dikurangi ya. Caranya adalah kurangkan jam, kemudian kurangkan menit. Berarti dapat dituliskan 1 jam 55 menit dikurangi 1 jam 30 menit. Kita lihat pada jam. 1 jam dikurangi 1 jam sama dengan 0 jam. Kemudian yang menit, 55 menit dikurangi 30 menit sama dengan 25 menit. Jadi 1 jam 55 menit dikurangi 1 jam 30 menit sama dengan 25 menit. Perhatikan contoh soal berikut ini. Hitunglah 8 jam 45 menit dikurangi 4 jam 55 menit. Caranya seperti tadi ya. Langkah yang pertama, 8 jam 45 menit kita uraikan terlebih dahulu menjadi 7 jam 60 menit. Kemudian langkah kedua, selesaikan cara pengurangannya ya. Nah, tadi 8 jam tambah 45 menit itu sama dengan 7 jam 105 menit. Dari mana 105 menitnya? Dari 60 menit ditambah 45 menit, jadi 105 menit. Yang kedua, selesaikan cara pengurangannya. 7 jam 105 menit dikurangi 4 jam 55 menit. Sama dengan berapa? Ya, kita lihat jamnya. 7 jam dikurangi 4 jam sama dengan 3 jam. Kemudian 105 menit dikurangi 55 menit sama dengan 50 menit. Jadi hasilnya 3 jam 50 menit. Contoh soal lainnya adalah 7 jam 40 menit ditambah 3 jam 20 menit sama dengan, seperti tadi kita tambahkan jam dengan jam. 7 jam ditambah 3 jam sama dengan 10 jam. 40 menit ditambah 20 menit sama dengan 60 menit atau sama dengan 1 jam. Jadi 7 jam 40 menit ditambah 3 jam 20 menit sama dengan 10 jam ditambah 1 jam sama dengan 11 jam. Contoh soal yang pengurangannya, 2 jam 20 menit dikurangi 1 jam 50 menit. Sama seperti tadi, jam dengan jam, menit dengan menit. Nah, 2 jam 20 menit itu kita uraikan ya. 2 jam itu sama saja dengan 1 jam dan 60 menit. 1 jam ditambah 60 menit ya. Ditambah 20 menit. Kemudian dikurangi 1 jam 50 menit. Nah, kita tuliskan 1 jam, kemudian menit ditambah dengan menit. 60 menit ditambah 20 menit sama dengan 80 menit. Nah, sekarang kita kurangkan. 1 jam dikurangi 1 jam sama dengan 0. 80 menit dikurangi 50 menit sama dengan 30 menit. Jadi hasilnya adalah 30 menit. Kekuasaan Tuhan sangat luar biasa. Tahukah kamu posisi matahari yang sangat ideal dengan bumi? Posisi ini mengakibatkan bumi tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Panas matahari tidak membuat semua air menguap. Masih cukup air di muka bumi ini setiap harinya. Setiap hari kita membutuhkan sinar matahari untuk mengeringkan baju setelah dicuci. Pernahkah kamu membantu ibu menjemur pakaian? Atau membantu melipat setelah kering? Nah, lipatlah aneka jenis pakaian atau perlengkapan berbahan kain yang tersedia. Berlatihlah terus agar lipatanmu lebih rapi lagi. Kamu diharapkan sudah dapat melipat dengan rapi. Oke, anak-anak hebat, kalian di rumah berlatih ya untuk melipat pakaian, boleh baju,
boleh sajadah, dan sebagainya ya. Oke, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami materi ini, silakan kerjakan LKPD yang telah Bu Guru share di Google Classroom. Kemudian kalian juga dapat mengerjakan soal evaluasi pada quizzes yang telah Bu Guru bagikan linknya di Google Classroom. Semangat belajar ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.